Nama Jon Moxley sendiri tentunya sudah sangat terkenal di dunia pergulatan. Tetapi sesungguhnya nama tersebut adalah nama ring yang tidak pernah dia ciptakan. Ketika dia diinterview, dia menjelaskan, awalnya ketika dia masih bekerja di Heartland Wrestling Association, dia mendapatkan bookingan untuk memainkan karakter sebagai atlet football yang memakai pakaian American football di ring. Ketika di locker room, dia ditanya oleh announcer siapa nama ringnya. Dia yang saat itu tidak menyiapkan nama ring hanya bisa membeku tidak menjawab. Kemudian ada pegulat lain yang menghampiri dan berkata, dia terlihat seperti pria di film Varsity Blues, Jonathan Moxley. Ketika itu Jon terlalu gugup untuk menjawab iya atau tidak. Dan itulah asal namanya yang akan menjadi terkenal. Parahnya, nama tokoh yang ada di film Varsity Blue bukanlah Jon Moxley, melainkan John Moxon. Karir bergulatnya bermula ketika dia bekerja untuk Les Thatcher di promosi Heartland Wrestling Association. Walaupun awalnya dia hanya menjadi penjual popcorn dan pemasang ring gulat, dia mulai berlatih untuk menjadi pegulat profesional yang dilatih oleh Cody Hawk. Debut gulatnya menurut data terjadi pada tanggal 20 Juni 2004. Dia kalah melawan Ali Hussein. Dan gelar pertamanya di Indie adalah HWA Tag Team Champion. Dia bersama Jimmy Turner yang memiliki Tag Team Necessary Rogers berhasil mengalahkan Extreme Desire. Mox berkarir gulat di Indie selama 7 tahun. Dia tergabung di beberapa promosi gulat selain HWA seperti IWA, ICW, dan beberapa lainnya. Namun saat dia berkarir di Combat Zone Wrestling CZW tentunya terasa spesial. Karena Mox benar-benar ekstrim dan brutal. Dia juga sempat meraih 2 kali CZW Heavyweight Champion. Tentunya dia juga banyak meraih gelar selama berkarir indie. Faktanya, sabuk gelar FIP World Heavyweight Championship merupakan gelar indie terlama yang pernah dia pertahankan, yaitu selama 441 hari. Dia menandatangani kesepakatan pengembangan dengan WWE pada April 2011 dan dikirim ke WWE Developmental di Florida Championship Wrestling (FCW). Seperti yang kita tahu, dia memakai nama ring Dean Ambrose. Dia membuat debut TV-nya pada 3 Juli. Dia melakukan promo dan memainkan karakter heel. Dia juga memulai feud dan menantang sang juara FCW Jack Briscoe 15, Seth Rollins. Walaupun hasilnya di beberapa kesempatan dia selalu gagal untuk menang dari Seth Rollins. Pada 12 Januari 2012, dia melakukan pertandingan yang bersejarah, di mana dia pertama kali melawan Seth Rollins dan Licky atau kita kenal sebagai Roman Reigns dalam pertandingan triple threat match. Hasilnya Licky menang. Setelah itu dia memiliki feud dengan beberapa legenda seperti William Regal, bahkan sampai Mick Foley. Tidak hanya itu, WWE Superstar pun seperti CM Punk diladeni sama dia. Faktanya, sebelum bergabung dengan WWE di 2011, sesungguhnya dia pernah mengikuti tryout match di WWE pada tahun 2006 dan 2000. Fakta lainnya, selama berkarir di developmental WWE, baik di FCW ataupun NXT, dia tidak pernah meraih 1 gelar pun. Namun karakter yang benar-benar lunatik membuat dia menjadi salah satu top heel yang sangat diperhitungkan. 18 November 2012, sejarah terjadi di pay-per-view Survivor Series. Dia bersama Seth Rollins dan Roman Reigns menyerang Ryback dan memberikan triple powerbomb. Itu merupakan debut TV-nya di main roster dan dia tergabung di grup The Shield. Pertandingan debut mereka terjadi pada 16 November 2012 di pay-per-view TLC melawan Ryback dan Team Hell No. Hasilnya mereka menang.
Setelah itu secara rutin mereka muncul dari kerumunan untuk menyerang lawan dari CM Punk, baik di Raw bahkan hingga Royal Rumble. Ketika itu mereka mengintervensi The Rock. Malam setelah Royal Rumble terungkap bahwa CM Punk dan manajernya Paul Heyman telah membayar The Shield untuk bekerja kepada mereka selama ini. Gelar pertamanya sendiri adalah WWE United States Champion. Terjadi pada 19 Mei 2013 di Extreme Rules. Dia mengalahkan Kofi Kingston. Faktanya, gelar WWE United States Champion adalah gelar terlama yang pernah dia pertahankan di WWE. Dia juga memegang rekor sebagai juara bertahan WWE United States Champion terlama, yaitu selama 351 hari. Setelah itu, dominasi The Shield sebagai grup benar-benar tidak terbendung. Selama beberapa tahun, grup ini benar-benar sangat naik daun. Namun, petaka terjadi ketika feud mereka dengan Evolution. Tepat setelah kemenangan di Payback 2014. Esoknya di Raw, drama terjadi. Seth Rollins memukul mereka dengan kursi dan mengkhianatinya. Greatest faction in the history of WWE created by me. Ambrose memulai permusuhan dengan Rollins. Dia memulai debutnya dengan ring attire baru dan entrance musik yang baru. Dia terus melakukan feud dengan Rollins walaupun kebanyakan hasilnya dia kalah. Di sela-sela feudnya dengan Rollins, dia juga memulai feud dengan Bray Wyatt. Awalnya terjadi ketika Bray mengganggu dan menyerang dia pada pertandingannya melawan Rollins di Hell in a Cell 2014. Mereka akhirnya terus bertanding dan berseteru selama beberapa bulan. Perseteruan antara keduanya berakhir ketika Wyatt mengalahkan Ambrose di Raw pada pertandingan ambulance match. Kemudian dia melanjutkan feudnya dengan Rollins lagi, walaupun lagi-lagi dia kalah. Ketika Rollins cedera, dia melakoni banyak pertandingan besar, melawan Reigns, Chris Jericho, Kevin Owens, Triple H, dan Brock Lesnar. Namun sayangnya sebagian besar dari pertandingan itu dia kalah. Perlahan tapi pasti, 19 Juni 2016 Money in the Bank. Dia berhasil memenangkan Money in the Bank ladder match. Dan di malam yang sama, dia juga berhasil meng-cash in kopernya. Dia mengalahkan Seth Rollins untuk memenangkan WWE World Heavyweight Champion. Dan itu yang pertama kali. Malam itu merupakan malam terbaik bagi seorang Dean Ambrose. Setelah itu dia melakukan feud dengan AJ Styles. Tentunya dari feud ini salah satu kejadian yang diingat dan sangat epik terjadi di Survivor Series 2016. Ambrose bersama Styles yang tergabung dalam tim SmackDown dari awal sudah sering adu argumen. Alhasil Ambrose tereliminasi pertama. Namun drama tidak hanya sampai situ. Ambrose tiba-tiba balik lagi ke arena untuk menyerang AJ Styles dan membantu tim Raw yang ketika itu notabene diisi oleh ex The Shield, Roman Reigns dan Seth Rollins. Akhirnya bersama Roman Reigns dan Seth Rollins memberikan gerakan ikonik Triple Powerbomb. Kemudian Ambrose melakukan reuni lagi dengan The Shield. Bahkan dia juga sempat meraih WWE Raw Tag Team Champion bersama Seth Rollins. Pada episode Raw 8 April 2019, Ambrose dijadwalkan menghadapi Bobby Lashley dalam pertandingan yang disebut pertandingan terakhir Ambrose di Raw. Namun pertandingan itu tidak pernah terjadi karena sebelum pertandingan Lashley menghina istri Ambrose, Irene Young, yang mengakibatkan brawl dan Ambrose dibanting ke meja announcer.
Setelah itu di sesi off-air, Ambrose bergabung dengan Rollins dan Reigns untuk mengungkapkan pamit kepada para penggemar. Berterima kasih atas dukungan mereka. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Sehari setelah kontraknya berakhir di WWE, dia memposting video di akun Twitternya untuk mempromosikan kembalinya gimmick Jon Moxley. Dan selang beberapa hari kemudian, di NJPW juga menayangkan seseorang misterius yang menargetkan IWGP United States Heavyweight Champion. Pada momen saat itu memang, kemana promosi gulat tujuannya akan menjadi buah bibir para fans. Pada tanggal 25 Mei 2019, dia membuat shock dengan melakukan debutnya di AEW Double or Nothing. Dia menyerang Chris Jericho dan wasit setelah mereka bertanding. Kemudian memberikan paradigm shift yang ikonik kepada Kenny Omega. Tidak hanya sampai di situ, beberapa hari kemudian NJPW mengungkap sosok misterius di videonya adalah Jon Moxley. Dan dia dijadwalkan akan melawan Juice Robinson di malam final turnamen Best of the Super Juniors 26. Akhirnya dia melakukan debut di NJPW dan berhasil menang. Yang artinya dia meraih gelar IWGP United States Heavyweight Champion. Faktanya, dia pegulat pertama yang pernah meraih gelar IWGP dan WWE United States Heavyweight Champion. Fakta lainnya, gelar IWGP United States Heavyweight Champion merupakan gelar terlama yang pernah dia pertahankan sepanjang karirnya bergulat, yaitu selama 564 hari. Kemudian dia melakukan debut ring di AEW pada 29 Juni 2019 di AEW Fighter Fest dengan mengalahkan Joey Janela. Setelah pertandingan, Moxley diserang oleh Kenny Omega sebagai pembalasan atas serangan sebelumnya. Dia juga sempat debut dan mengikuti pertandingan di promosi indie lainnya, seperti di New Brass City Brawl melawan Darby Allin, dan di FCW Natural Born Killers melawan Killer Kross. Pada saat itu, CEO AEW Tony Khan menyatakan bahwa Moxley masih bisa menerima bookingan independen dan internasional selama musim panas sebelum kesepakatan TV AEW dimulai pada musim gugur tahun 2019. Pada periode Juli hingga Agustus 2019, dia fokus bergulat di NJPW. Barulah pada Oktobernya dia bergulat di AEW. Feud pertamanya adalah Kenny Omega. Pada episode perdana AEW Dynamite, Mox menyerang Omega. Mereka brawl dan diakhiri paradigm shift kepada Omega di meja kaca. Feud mereka terus berlanjut setelah sempat tertunda karena Mox didiagnosa terkena infeksi MRSA di sikunya dan akan menjalani operasi. Mereka akhirnya bertanding di AEW Full Gear 2019 dengan stipulasi Lights Out. Dan Mox berhasil menang. Setelah Kenny Omega, Mox menunjukkan niatnya untuk menantang Chris Jericho, pemegang gelar AEW World Championship. Storyline pun terjadi. Bahkan Jericho berusaha menyuap Mox untuk bergabung dengan stable-nya The Inner Circle. Namun yang terjadi adalah Mox mengerjai Jericho. Puncaknya terjadi di AEW Revolution 2020. Mox berhasil menang dan meraih sabuk juara pertamanya di AEW. Faktanya,
Jon Moxley adalah orang pertama yang memegang gelar di AEW dan NJPW secara bersamaan. Dia memegang gelar AEW World Champion dan IWGP United States Heavyweight Champion. Nah, setelah beberapa kali mempertahankan gelarnya, dia kembali melakukan feud dengan Kenny Omega. Dia pun harus kehilangan sabuk juaranya di akhir tahun 2020. Pada 20 Juli 2021, dia juga harus kehilangan sabuk IWGP United States Heavyweight Champion ke tangan Lance Archer. Namun, berselang 1 bulan kemudian, dia berhasil meraih sabuk gelar GCW World Champion di GCW The Art of War Games dengan mengalahkan Matt Cardona yang Open Challenge dan dia menjadi penantang rahasia. Oktober 2021, Mox ditarik dari turnamen untuk menentukan penantang AEW World Champion setelah terungkap bahwa dia telah memasuki program rehabilitasi untuk alkoholisme. Dia kembali pada Januari 2022 dan memulai storyline dengan Bryan Danielson, yang puncaknya terjadi di AEW Revolution 2022. Mox menang. Namun, setelah pertandingan, mereka masih saling memukul. Dan William Regal hadir, membuat debut kejutannya untuk memecah pertarungan dan memaksa mereka berjabat tangan. Dengan Regal sebagai manajer mereka membentuk sebuah tim yang kemudian diberi nama Blackpool Combat Club, yang kemudian juga beranggotakan Wheeler Yuta dan Castagnoli. Di pay-per-view Forbidden Doors, Mox bertanding melawan Hiroshi Tanahashi untuk memperebutkan AEW Interim World Champion yang lowong karena CM Punk cedera. Hasilnya, dia menang. Setelah Punk sembuh, dia bertanding melawan Punk di AEW Dynamite untuk sabuk juara Unify AEW World Champion dan akhirnya dia menang. Namun, dia harus kehilangan gelarnya dari CM Punk 2 minggu kemudian di pay-per-view All Out. Tidak lama setelah itu, gelar kembali dikosongkan akibat perseteruan CM Punk dengan Kenny Omega dan Young Bucks. CM Punk diskors dan diadakan turnamen untuk memenangkan gelar yang kosong. Akhirnya, Moxley sekali lagi menjadi pemenang setelah mengalahkan Bryan Danielson di final. Faktanya, Jon Moxley adalah pemegang gelar juara AEW World Champion terbanyak sebanyak 3 kali. Pada tanggal 7 Oktober diumumkan melalui siaran pers bahwa Moxley telah menandatangani perpanjangan kontrak eksklusif selama 5 tahun dengan AEW.